Terima kasih Tuhan untuk waktu pagi hari ini Tuhan, Kau mengumpulkan kami di sini Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan, datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau siapkan hati kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Sekarang kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai Bapak Gembala untuk memberitakan Tuhan firman-Mu pada kami. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Yesaya 11 ayat pertama sampai ayat 16. Yesaya 11 ayat pertama sampai ayat 16. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan pandangan matanya, atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinganya, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri kejujuran dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular kedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesatkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ini adalah janji dari Tuhan yang saya percaya
sekalipun ini baru menubuatkan, nanti akan terjadi. Suatu tunas akan keluar dari tumbuh Isai, dan taruki akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ini menubuatkan tentang Raja Damai. Yesaya menubuatkan tentang Raja Damai yang akan terjadi. Raja Damai itu turunan keluar dari tumbuh Usai, dan taruhi akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Yeremia menulis lagi dalam 23. Yeremia 23 ayat 5 sampai ayat 8. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Bukan saja Yesaya, tapi juga Yeremia Tuhan pakai untuk menyatakan kehadirannya nanti. Dikatakan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di bumi. Negeri itu di bumi earth. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan. Dalam bahasa aslinya Yehovah Tsidkenu. Yeremia menulis tentang Raja Daud, tentang raja yang turun dari turunan Daud. Itu akan datang memerintah sebagai raja bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Ini nubuatan, dan saya percaya apa yang Tuhan nubuatkan itu akan terjadi. Yeremia Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 26. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu,
aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan, keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya. Yeremia, Beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku. Dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Tuhan datang kepada Yeremia menyatakan bahwa apa yang dia janjikan itu akan terjadi. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan telah ditolaknya dengan anggapan bahwa bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunan orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan katakan perjanjiannya dengan Daud dengan keturunan Israel itu bisa berubah kalau malam dan siang di bumi itu berubah, siang dan malam berubah. Kalau siang dan malam itu berubah, maka janji Tuhan dengan Yakub, dengan Israel itu juga berubah. Tapi kita lihat sebagaimana siang dan malam tidak berubah, begitu juga janji Tuhan tidak akan berubah. Sakaria 6 ayat 9. Sakaria 6 ayat 9 kita membaca apa yang firman Tuhan katakan. Sakaria 6 ayat 9 sampai ayat 15. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobiah dan Jedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Josadak. Katakanlah kepadanya,
beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. 14. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Josia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Janji Tuhan untuk mendatangkan Tunas itu juga dikatakan oleh Zakaria. Ini terjadi pada perjanjian lama, saat terjadi janji-janji Tuhan akan kedatangan seorang raja di atas segala raja-raja damai dari keturunan Daud. Dikatakan dari keturunan Daud. Kalau bisa merubah siang dan malam, maka janji Tuhan itu juga bisa berubah. Tapi sebagaimana kita tahu, siang dan malam itu tetap berlaku, janji Tuhan tetap akan terjadi. Baik Yeremia, baik Zakaria maupun Yesaya tanpa berunding, masing-masing menerima firman langsung dari Tuhan dan berita tentang Raja damai yang akan memerintah menjadi raja. Itu terjadi pada masa-masa perjanjian lama. Kita lihat itu kemudian terjadi pada masa perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu merupakan janji-janji Tuhan, baik lewat Yeremia, lewat Yesaya, lewat Zakaria. Tapi perjanjian baru menulis apa yang terjadi itu sudah terjadi, di mana Tuhan Yesus sendiri adalah Raja damai. Tuhan Yesus sendiri adalah keturunan Daud yang menjadi raja untuk selama-lamanya. Kita baca Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Kalau Yeremia, Yesaya, Zakaria, Tuhan pakai mereka untuk menyatakan keturunan daripada Daud akan memerintah sebagai raja. Tapi kalau kita baca dalam Filipi, itu kata Rasul Paul. Rasul Paul menulis kepada sidang jemaat Filipi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Rasul Paulus menulis kepada Filipi tentang pribadi keturunan Daud itu sudah terjadi. Kalau nabi-nabi tadi masih menubuatkan, tapi apa yang ditulis oleh perjanjian baru itu bukan lagi nubuatan, tapi suatu kenyataan dari nubuatan itu. Padahal itu terjadi. Injil itu dinyatakan pada tahun 63 setelah Kristus. 63 setelah Kristus. Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa yang memerintah sebagai raja itu sudah ada, yaitu Yesus. Tapi nanti satu waktu walau nyata benar-benar terjadi, di mana raja itu memerintah selama-lamanya. Wahyu pasal 5 ayat 4 sampai ayat 14. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan kami akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu pun jatuh tersungkur dan menyembah. Wahyu pasal 5 ini sesuatu yang secara langsung belum terjadi, baru apa yang Tuhan tunjukkan lewat kitab Wahyu kepada Rasul Yohanes. Tapi ini akan terjadi sebagaimana yang dikatakan firman Allah. Saat itu sorga akan penuh dengan kemuliaan. Segala bangsa, segala bahasa, suku, kaum menjadi satu menyembah kepada Dia. Dan Engkau telah buat kami menjadi suatu kerajaan, raja-raja, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu pasal 5
Sekali lagi saya katakan belum terjadi, tapi itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes untuk dikabarkan kepada sidang jemaat Tuhan apa yang akan terjadi itu. Dan saya percaya satu saat akan dia menjadi raja di atas segala raja. Dia menjadi satu-satunya raja, dikatakan memerintah bersama dengan Tuhan. Yeremia, Zakaria dan Yesaya menubuatkan apa yang akan terjadi. Tapi kita sudah dengar dari Rasul Paulus apa yang sudah terjadi di sorga, belum di bumi, di sorga. Nanti suatu saat akan terjadi di mana Tuhan menyanyikan di mana umatnya menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka baterai-baterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli bagi mereka dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang akan terjadi. Rasul Yohanes melihat di Pulau Patmos suasana surga yang penuh dengan kemuliaan. Dikatakan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kehormatan, kemuliaan dan puji-pujian. Tuhan mengatakan anak domba yang disembelih, seperti dalam Alkitab bahkan 5 kali Bapa menyatakan anak domba yang disembelih. Jadi bukan dibunuh, bukan mati dibunuh, tapi disembelih. Bagi Bapa itu perkataan sangat menyakitkan sebenarnya. Dikatakan anak domba yang disembelih, dan itulah kenyataannya Yesus ketika mati di kayu salib. Sekali lagi Wahyu pasal 5 belum terjadi, nanti akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Surga mempermuliakan Yesus. Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat Filipi, dikatakan Rasul berkatakan pada sidang jemaat Filipi, pribadi Tuhan itu dikatakan segala lutut akan bertekuk lutut. Segala lutut yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, semua akan berlutut menyembah kepada Yesus. Dan di sana Yesus, dia Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Rasul Paulus sudah melihat itu. Petrus juga melihat itu ketika dia bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Kata firman Tuhan, Yesus dipermuliakan di atas gunung. Kita baca 2 Petrus pasal pertama ayat 16 sampai ayat 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja.
Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Rasul Petrus menyaksikan pengalaman ketika dia bersama dengan Yakobus dan Yohanes diajak Tuhan Yesus ke atas gunung untuk berdoa. Dan saat berdoa itulah Tuhan berubah dalam kemuliaan. Dan itu tadi dilihat oleh Rasul Petrus, Tuhan kita Yesus sebagai Raja, menjadi Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nanti akan terjadi apa yang firman Allah katakan. Kita pada zaman akhir ini menunggu apa yang Tuhan janjikan itu digenapkan. Kalau Rasul Yohanes melihat apa yang belum terjadi, Rasul Petrus melihat kemuliaan Tuhan itu belum terjadi. Maksudnya kemuliaan Tuhan sebenarnya sebagai Raja itu belum terjadi, tapi dia sudah melihat kemuliaan itu ketika di atas gunung ditunjukkan. Apa yang Tuhan janjikan satu waktu digenapkan. Cuma waktunya tidak tahu kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, Tuhan itu sendiri tidak tahu, yang tahu hanya Bapa kapan dia akan kembali. Tapi Tuhan itu berpesan berjaga-jaga dan dia akan kembali pada waktu yang ditentukan oleh Bapa dalam kemuliaan yang Tuhan Yesus sendiri katakan pada Matius 25 dikatakan, dia datang dengan kemuliaannya dan semua malaikat sucinya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Kegenapan dari apa yang Tuhan katakan kepada nabi-nabi lagi dulu itu nanti digenapkan. Matius 23, 25 kita baca. Ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat suci bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kalau firman Tuhan datang, ini kesempatan bagi kita pada saat ini untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan dengan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk surga, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kehendak Bapa itu antara lain dikatakan sebagaimana yang Tuhan katakan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku tidak berpakaian kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah
kami melihat Engkau lapar dan kami beri Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum, bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau ketika Engkau tidak berpakaian dan kami memberi Engkau pakaian, bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami melindungi Engkau. Sebenarnya apa yang Tuhan katakan itu merupakan apa yang harus kita perbuat. Sebab kalau Dia datang maka Dia akan memisahkan kambing daripada domba, dan domba-domba itulah yang akan diselamatkan. Dan Raja akan melihat mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, aku telah lakukan. Kamu telah melakukannya untuk aku. Memang Tuhan belum datang, tapi kalau apa yang dinubuatkan sudah akan terjadi. Nah, saat itulah kita dituntut sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Tidak hidup sendiri, tidak hidup egoistis, tapi memperhatikan orang lain, orang asing, tidak berpakaian, sakit. Semua yang dikatakan Tuhan itu jika terjadi, kita yang masih hidup itu dituntut untuk melakukan itu. Sebab itu kita tidak ingat kita jadi kita sendiri, rencana kita sendiri, tapi kita berpikir untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Sebagai orang asing kami beri yang makan, untuk tumpangan, atau tidak berpakaian dan kami mengambil pakaian. Bila mana kamu lihat engkau sakit atau datang atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepada sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan lebih dulu menyatakan untuk kita melakukan apa yang Dia ajarkan untuk memperhatikan orang lain yang dalam kelemahan tubuh dan ketidakcukupan dalam tidak berpakaian dan ketelanjang. Waktu masih ada waktu untuk kita semua lakukan semua itu. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelan-pelan perjamuan di tonton ke depan. Dialah Tuhan, ya Tuhan.
untuk mengalami apa yang Engkau janjikan, yang telah Engkau tunjukkan pada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dialah Tuhan ya Tuhan. Yang belum menerima 7 tangan, kalau sudah kita bangkit berdiri. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali dikatakan setiap kali kamu saya ulangi. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan. Kedua kali. Ya. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang agung Tuhan,
memperingati kami Tuhan, bahwasannya pada zaman nabi-nabi Engkau telah bernubuat Tuhan untuk keselamatan turunan dari Daud dan Lewi Tuhan, yaitu Israel Tuhan, pada masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Engkau juga telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus, juga menyelamatkan kami yang notabene bukan turunan Israel Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan untuk segala bangsa Tuhan. Oleh karena itu Engkau telah berpesan dengan amanat agung Tuhan untuk membuat kami sekalian sebagai murid-Mu dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, keselamatan datang kepada kami yang percaya akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih. Firman-Mu yang agung Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau senantiasa memakai hamba-Mu Tuhan untuk ingatkan kami akan kedatangan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama akan hidup bersama dengan Engkau kelak Tuhan di Yerusalem yang baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memelihara kesehatan yang prima kepada hamba-Mu Tuhan, dan kepada kami semua yang hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup di dalam kami melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau memelihara kehidupan kami. Ya, terima kasih Tuhan. Izinkan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam kehidupan yang yang banyak tantangan ini ya Tuhan. Tapi kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya, amin.